Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di pembelajaran e-learning pertemuan ke-14, yaitu limit dan kontinuitas ya. Yang mana pada pertemuan ke-13 kemarin kita sudah membahas tentang limit dan kontinuitas tak hingga ya. Makanya kita akan membahas fungsi kontinuitas. Nah, pada uraian materi pada pertemuan kali ini, ya, fungsi f(x) disebut kontinu di x sama dengan a jika untuk setiap elemen lebih besar 0 yang diberikan dapat ditemukan tak terhingga lebih besar 0. Sehingga untuk x di mana x dikurangi a lebih kecil tak terhingga, maka f(x) dikurangi fa lebih kecil elemen. Berdasarkan definisi tersebut, berarti f(x) mempunyai harga limit sama dengan fa untuk mendekati a. Fungsi f(x) disebut kontinu di x sama dengan a apabila 1. fa-nya sama dengan ada. Nomor 2, limit x menuju a, f(x)-nya sama dengan ada. 3, limit x menuju a, f(x)-nya sama dengan fa. Oke, lanjut. Kita tanyakan ke Mr. Bean. Ya. Sehingga suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu di titik x sama dengan a apabila memenuhi ketiga persyaratan sekaligus, yaitu 1. fa harus ada, berhingga atau terdefinisi. Yang kedua, limit x menuju f(x) sama dengan ada, yang berarti limit kiri sama dengan limit kanan, atau limit positif dan limit negatif sama. Yang ketiga adalah limit x menuju a, f(x) sama dengan fa. Sehingga ya, kalau misalkan dari ketiga persyaratan limit ini tidak terpenuhi, maka dikatakan pada suatu fungsi tersebut dinyatakan tidak kontinus. Ya, tapi apabila ketiganya memenuhi persyaratan sekaligus, maka dinyatakan kontinu. Gimana? Paham kan? Kalau tidak paham, silahkan bertanya pada Mr. Bean. Nah, ini merupakan gambar limit ya. Dari sini akan kita ketahui yang sebelumnya udah pernah kita bahas, tapi kita bahas kembali untuk mengingat kembali ya. Gambar A ini mempunyai limit kiri sama dengan limit kanan ya. Limit kiri sama dengan limit kanan ya. Maka gambar A ini dapat dikatakan kontinu. Gambar B ini tidak mempunyai limit karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan ya. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan, kan? Tidak sama. Artinya apa? Artinya gambar B ini adalah tidak kontinu. Gambar C mempunyai limit, ya kan? Karena apa? Karena ya, limit kiri dengan limit kanan sama ya, ketemu di titik. Gambar D gimana nih? Tidak mempunyai limit ya kan, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan ya kan? Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Oke, paham ya? Nah, sekarang dicontohkan ya latihan sama Mr. Bean ya. Nah, ini diketahui f(x)
X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 ditambah 6 di titik X sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya bagaimana Mr. Bin? Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama, Fx sama dengan F2. Yang mana F2 Fx-nya kita masukkan 2. Ya, di situ 2 pangkat 3 ya kan, kita masukkan terlebih dahulu ya. Nah, kita masukkan 2 pangkat 3 ya dikurangi 5 dikali 2 pangkat 2 ditambah 6. Hasilnya berapa? Minus 6. Berarti ada ya. Terus yang kedua, persyaratan yang kedua ya. Nah, limit X menuju 2 Fx sama dengan X pangkat 3 minus 5X 2 tambah 6 ya, sama dengan ya, kita masukkan seperti yang di atas ya, sama dengan berapa? Minus 6. Berarti ada ya. Selanjutnya persyaratan, jadi ya, limit X menuju 2 Fx sama dengan limit X menuju 2 F2 sama dengan minus 6. Maka dapat disimpulkan bahwa karena ketiga syarat terpenuhi, maka Fx kontinu, dikatakan kontinu di X sama dengan 2 pada minus tak hingga lebih kecil dari X. Oke ya, paham ya sampai di sini. Nah, kita lanjut lagi contoh soal berikutnya. Diketahui Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 di titik X sama dengan 1. X3 di titik X tidak sama dengan 1. Penyelesaiannya bagaimana Mr. Bin? Penyelesaiannya adalah yang pertama, Fx X2 ditambah 1 ya, F1 kita masukkan kembali ya ininya ya, kita masukkan kembali ya, X pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2. Persyaratan yang kedua adalah limit X menuju 1, ini nilainya negatif, Fx ya, ini maksudnya arah dari kiri ya kan, Fx 3x sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Ini limit X menuju 1 dari arah kanan, Fx 3x sama dengan 3 dikali K1 sama dengan 3 ya. Terus persyaratan yang ketiga, limit Fx tidak sama dengan F1. Maka kesimpulannya adalah limit X menuju 1 Fx tidak sama dengan F1, maka tidak kontinu. Nah, ini mengalami perbedaan ya, maka dinyatakan tidak kontinu. Nah, sudah paham kan? Kalau sudah paham, silahkan mengerjakan latihan, dan nanti jika terdapat kesulitan silahkan bertanya di forum diskusi pertemuan 14. Nah, nanti latihannya ini juga dikumpulkan di ruang folder diskusi pertemuan 14 ya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Apabila kurang jelas boleh ditanyakan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.